Hari ini adalah hari yang luar biasa buat kami semua yang hadir di tempat ini. Kami juga yakin dan percaya Bapak, ketika kami ada di tempat ini, itu bukan merupakan satu kebetulan, tapi merupakan panggilan Allah bagi kami ada di tempat ini. Sehingga ada kuasa Roh Kudus-Mu yang sementara ini bekerja dalam hidup kami. Dan ketika kami mendengar, melantunkan kebenaran firman Tuhan, maka hari ini kami yakin dan percaya ada jiwa-jiwa yang sedang letih, lesu, dan berbeban berat, Engkau akan memberikan kekuatan. Dan kami yakin dan percaya mereka yang sedang hari ini putus asa, tidak tahu bagaimana ada jalan keluar, kami yakin dan percaya ada jalan keluar yang terbaik yang diberikan Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil, ada yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Dan hari ini kami tetap yakin dan percaya, sementara firman Tuhan ini turun, yang sakit akan disembuhkan, yang mempunyai beban berat akan dilepaskan. Sementara itu juga Tuhan, kami akan bersuka cita, bersorak-sorai karena kemenangan demi kemenangan akan kami hadapi. Terima kasih Bapak yang baik, berikan urapan-Mu yang baru kepada hamba-Mu, urapan yang baru, urapan yang luar biasa, urapan yang dahsyat, urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga yang berkata-kata bukan hamba-Mu lagi, tetapi Yesus Kristus yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik, berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Luar biasa? Amin. Tuhan memberkati. Hari ini kita masih dalam serial tentang perumpamaan, dan hari ini kita akan bahas tentang perumpamaan pohon ara yang dikutuk. Pohon ara yang Yesus mengutuk pohon ara. Dan sementara pohon ara ini dikutuk, kita juga mengetahui bahwa ini bukan hanya perumpamaan, tetapi ini adalah alat peraga Tuhan untuk Dia dapat mengajar kita hari ini. Oleh karena itu mari kita buka Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai 14 saja. Dan nanti kita akan sambung dengan ayat 15 sampai dengan ayat ke-19, 20, 21, 22. Yang sudah ketemu kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Markus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai ke 22 deh, biar afdol. Markus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai 22. Demikian firman Tuhan, kita baca berganti-gantian. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ayat yang ke-13. Dan dari jauh Dia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Dia mendekatinya untuk melihat kalau Dia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu Dia tiba di situ, Dia tidak mendapat apa-apa selain daun saja, sebab memang maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat 15, silakan dibaca. Lalu tinggallah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah Ia mengusir orang-orang yang berjual beli di hadapan bait Allah. Meja Dia dan membuat golongan dan tempat-tempat peradilan bagi Sudah ya, ayat 16 ya tadi ya, terakhir ya. Atau ayat 15? Sekarang 16. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Ayat 17. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa segala bangsa, tetapi kami tidak menjadikannya sarana penyelam. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan Dia, sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Ayat 19. Ayat berapa? 19 ya. Ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ayat 21. Maka tinggallah Yesus akan apa yang telah terjadi. Lalu Ia berkata kepada Yesus, Rabbi, katakanlah,
ayat 22, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Tuhan memberkati, silahkan duduk. Ada satu ayat lagi ketika Yesus itu dielu-elukan di Yerusalem, dia berkata, ya kan, sampai kalau dia kembali ke dalam dunia ini, maka apakah masih ada iman yang akan dia temui di dalam dunia ini. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat ini adalah satu perumpamaan yang dan sekaligus sebagai satu alat peraga Kristus ketika dia mau untuk memperlihatkan tentang keadilan Allah, tentang hal yang tentang segala sesuatu, pengajaran-pengajarannya yang benar, sehingga ketika dia melihat ada sebuah pohon ara atau pohon ara itu tidak berbuah, hanya pohonnya saja yang banyak daunnya. Nah, hari itu dia melihat bahwa dia harus mengutuk, dan itu merupakan sesuatu hal yang sulit bagi kita semua untuk kita bisa terima. Kenapa sulit bagi kita bisa kita terima? Karena memang kalau kita perhatikan lagi, apalagi di kitab Markus ini dikatakan bahwa saat itu belum musim berbuah. Bahkan sampai satu orang teolog terkenal dunia yang bernama Schwartz itu mengatakan bahwa kok bisa ya Yesus memperlakukan hal tersebut, padahal saat itu pohon ara belum musim berbuah. Nah, dari sini kita bisa melihat, wah, rupa-rupanya bisa ya suatu saat Allah itu tidak adil. Kita dari kacamata manusia melihat, orang Farisi, orang Yahudi saat itu melihat, kok bisa ya Allah itu tidak adil pada satu kondisi tertentu. Hal ini menyebabkan para teolog jarang yang berani membahas ayat ini. Sebab kenapa? Sebab akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan menarik. Akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan tentang iman dan percaya kita kepada Kristus. Dan kita akan berpikir seperti ini. Berarti kalau begitu, Tuhan kita Yesus Kristus itu bukan Tuhan yang benar 100%. Dia Allah yang bisa salah dalam bertindak. Ya apa ya? Kita berpikir seakan-akan dia Allah yang bisa salah dalam bertindak. Mungkin memang benar dia Allah yang hebat. Mungkin memang benar dia Allah penghapus dosa. Mungkin memang benar dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang dapat membangkitkan orang mati. Dia Allah yang dapat menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, mencelikkan orang yang buta. Tapi pada suatu saat tertentu, dia bisa saja melakukan kesalahan. Itulah yang ada di pikiran kita semua. Itulah yang mungkin yang ada di dalam pikiran para teolog. Sehingga para teolog ini, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan atau baca buku-buku terjemahan itu mereka tidak berani untuk mengupas ayat ini, dan ayat ini dilewatkan saja. Tidak berani. Kenapa? Sebab mereka melihat bahwa ini ada sesuatu yang tidak benar. Kenapa tiba-tiba gara-gara Yesus lapar, gara-gara Yesus mau makan, tiba-tiba pohon ara tidak berbuah, langsung dikutuk? Kok emosional? Kok nggak adil? Sedangkan itu bukan musim berbuah. Yesus tahu nggak saat itu belum musim berbuah? Tahu. Dia orang Yunani, dia orang Yahudi, dia ngerti benar tentang adat istiadat di sana, ngerti benar tentang tumbuh-tumbuhan. Kenapa hal ini terjadi? Berarti dalam pemikiran para teolog, berarti hanya 98 atau 99% Yesus benar, 1% Yesus bisa salah. Ya apa ya? Dalam pemikiran. Dan ternyata itu tidak. Seharusnya kita itu percaya penuh kepada Tuhan apapun yang terjadi. Karena kita itu hanya melihat sepotong peristiwa. Dan para teolog itu juga tidak bisa sampai terlalu dalam, terlalu detail, sehingga saya harus membuka banyak buku sampai berlembar-lembar, harus belajar dari kurang lebih ada 6 teolog, dan akhirnya ketika saya gabungkan, saya mengerti ternyata ini adalah satu perumpamaan dan alat peraga yang dalam sekali, sehingga ketika itu Tuhan katakan, adakah akan kudapatkan iman ketika aku kembali ke dalam dunia ini?
Apakah akan aku dapatkan iman? Iman yang seperti apa yang aku dapatkan? Dan ternyata memang sebagian besar orang-orang percaya seperti kita, orang-orang percaya seperti orang Israel itu memang tidak benar-benar percaya dan mempercayai Allah dalam kehidupan mereka. Termasuk kita yang ada di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Sebenarnya kalau kita mau ngomong jujur, kita tuh nggak percaya penuh sama Allah. Ya apa ya? Halo? Ya apa ya? Kita minta sesuatu tidak diberi sama Allah. Ya? Bener nggak? Kita percaya sama Allah. Tuhan, aku sudah berbuat benar. Tuhan, aku tidak neko-neko. Tapi kenapa kok aku tidak diberikan? Itu salah satu. Tuhan, kenapa anakku sakit kanker? Tuhan, kenapa para koruptor di luar sana hebat? Para koruptor di luar sana punya pesawat pribadi, punya mobil limosin, ada 5, ada 6, begitu hebat, begitu luar biasa. Sedangkan aku untuk makan aja Tuhan, aku susah. Aku berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Aku berusaha tidak neko-neko. Aku berusaha tidak narkoba. Aku berusaha tidak merokok. Aku berusaha tidak berzina. Aku berusaha tidak neko-neko, tidak korupsi. Tapi Tuhan, ini yang aku dapatkan. Seringkali hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali hal ini menggoyangkan iman dan percaya kita. Karena apa? Kita taruhkan iman kita di atas sesuatu fondasi yang tidak kokoh, di atas suatu fondasi yang gampang goyang. Kenapa? Karena iman kita taruh di dalam sesuatu pengetahuan, sehingga iman kita itu bersifat relatif, bukan absolut. Ketika ada pengetahuan yang mengatakan demikian, kita langsung goyang. Ketika ada pengetahuan yang memberitahukan Pak itu pohon ara tidak berbuah, kita langsung menjudge Yesus. Yesus enggak benar. Yesus enggak adil. Ya apa ya Bu, Pak? Kita juga saat ini begitu loh. Ya, secara manusia kita sering kali bilang gitu. Yesus enggak benar. Allah enggak benar. Allah enggak hadir. Kenapa sementara tadi balik lagi? Kenapa sementara orang bisa enak-enakan? Sementara orang baru saja muncul ya kan di televisi tiba-tiba sudah jadi kaya raya. Kenapa Tuhan? Aku butuh waktu puluhan tahun. Kenapa Tuhan? Kenapa dan kenapa? Yang membuat kita menjadi tidak yakin kepada Allah. Nah, oleh karena itu, kita ingin membahas ayat ini dengan benar-benar terperinci. Dan kita jadi mengerti mengapa, apa ada yang dibalik pengajaran, apa yang Yesus ingin ajarkan dari pengajaran, perumpamaan, dan alat peraga. Yesus tidak hanya memberikan perumpamaan kali ini, tapi dia kasih alat peraga. Dia kutuk pohon ara, sehingga pohon ara itu jadi mati dan kering sampai ke akar-akarnya. Dia ingin memberikan satu pelajaran yang luar biasa. Nah, waktu ayat yang ke-13 dikatakan, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ya kan, yang sudah apa? Berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu, tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ayat 14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudara, kalau melihat satu ayat Alkitab atau satu perikop, kalau saudara baca dari Yesus menyembuhkan Bartimius, Yesus dielulukan di Yerusalem, Yesus mengutuk pohon ara, dan terakhir Yesus menyucikan bait Allah. Itu ada satu cerita yang begitu alur ceritanya begitu manis, sampai akhirnya kita mengerti kenapa dia harus mengutuk pohon ara dan dia harus menyucikan bait Allah. Nanti di akhir kesimpulan khotbah ini kita mengerti kenapa hal itu terjadi. Saudara yang terkasih, pohon ara itu dikutuk karena tidak berbuah. Dan seringkali kita juga melihat hal itu menjadi sesuatu yang masalah buat kita, masalah besar. Nah, oleh karena itu tadi saya sudah bilang, seberapa jauh kita mempercayai Allah. Kita mudah digoyahkan oleh segala sesuatu ilmu pengetahuan dan yang lain-lain. Nah, saya ingin bahas seperti ini. Jadi gini,
Waktu itu kalau saudara baca Yesus menyembuhkan Bartimius, lalu ya kita baca dulu ya, Markus pasal 10 ayat 46. Lalu lihatlah Yesus dan murid-muridnya di mana? Di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, saudara perhatikan, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius. Anak Timius duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulai ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kita nggak bicara soal kesembuhan, tapi kita bicara Yesus baru keluar. Jadi Yesus seharusnya menuju kota Yerusalem. Yesus akhirnya dielu-elukan di Yerusalem. Yesus baru keluar dari kota Yeriko menuju Yerusalem, tapi dia harus memutari. Waktu dia mau memutari itu, dia ketemu pohon ara. Nah, jadi begini Bapak Ibu Saudara, sinkron banget. Waktu dia sudah melakukan beberapa mujizat besar, tiba-tiba dia harus melakukan apa? Pertama dia melakukan mujizat besar. Dia melakukan apa? Menyembuhkan. Dia melakukan ini, melakukan itu. Akhirnya di pasal yang ke-11, Yesus dielu-elukan di mana? Di Yerusalem. Tapi tiba-tiba Yesus yang kita kenal, Yesus yang para murid-muridnya kenal, melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Apa yang dilakukan Yesus? Mengutuk pohon ara. Yesus yang lemah lembut, Yesus yang bisa menghasilkan mujizat, Yesus yang dahsyat, yang luar biasa, yang kita lihat Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, murid-muridnya juga seperti itu. Tiba-tiba di mata mereka Yesus turun dari 100% menjadi mungkin tinggal 5% atau 10%. Mereka kecewa sama Yesus gara-gara Yesus mengutuk pohon ara. Padahal mereka nggak tahu kenapa Yesus mengutuk pohon ara. Dan kenapa kita juga melihatnya hanya secara global. Kan musim tidak berbuah. Lagi musim ara tidak berbuah. Alasan apa Yesus ini bisa mengutuk? Ya apa ya? Halo? Ya apa ya? Kita seringkali lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa dari Yesus. Kita merasa. Saya mau tanya sama kita semua. Kalau kita punya pohon di rumah, saudara potong, saudara matiin, siram minyak tanah, boleh nggak? Pohon sendiri? Boleh. Suka-suka kita. Ya apa ya? Halo? Ya apa ya? Itu satu. Karena kita merasa itu punya sedangkan ketika Yesus melakukan itu, kita langsung komplain. Padahal kita nggak tahu kenapa Yesus lakukan itu. Kalau kita kan kita tahu, oh iya saya melakukan itu, mungkin pohon itu, wah udah nggak benar, pohon itu, wah nggak berbuah, wah pohon itu begini, begitu, kita tahu. Tapi ketika Yesus melakukan itu pada musim yang tidak berbuah, menjadi satu pertanyaan besar. Buat siapa? Buat kita umat percaya. Ada apa ini? Kita selalu berpikir sempit. Kontekstual kita selalu berpikir yang sempit. Saudara, ternyata rupa-rupanya mengapa Yesus mengutuk pohon ara? Begini ceritanya. Pohon ara di dalam pegunungan saat itu ada dua bagian besar. Yang satu ada di pinggir gunung, yang satu ada di dalam gunung, yang satu ada di bawah lembah. Pohon ara ini bisa hidup tiga-tiganya. Nah, yang Yesus kutuk adalah pohon ara yang hidupnya ada di pinggir pegunungan. Tahu Bapak Ibu Saudara pinggir pegunungan? Apa artinya di pinggir pegunungan? Artinya apa? Hah? Kena sinar matahari, tidak kena angin dingin, tidak lembab, sehingga pohon ara ini seharusnya bisa berbuah. Kenapa saya katakan begitu? Satu ciri khas pohon ara akan berbuah ketika dia punya daun.
Sedangkan yang lain, kalau kita perhatikan ayat ini lebih dalam lagi, yang lain saat itu pohon aranya tidak berdaun. Nyaho, ngerti? Jadi yang lain nggak ada yang berdaun, saudara. Yang berdaun hanya pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa Yesus mengutuk? Berdaunnya sudah terlalu lama, tapi tidak berbuah. Jadi mungkin ini yang menjadi alasan Yesus mengutuk pohon ara tersebut. Begitu. Jadi kita nggak bisa mengambil sesuatu, wah tiba-tiba ya Yesus mengutuk, kenapa ya dia nggak adil, pohon saat itu sedang musim berbuah tapi tidak berbuah. Ada apa ini gitu loh. Ini apa ini, apa itu. Kita bingung kan. Tapi setelah kita mendapatkan penjelasan yang secara rinci, kita mengerti kenapa pohon ara ini tidak berbuah. Karena seharusnya dia sudah berbuah. Pohonnya sudah lebat, daunnya sudah lebat. Nah, tetapi ketika daunnya sudah lebat, semuanya sudah lebat, dia tidak berbuah. Karena kita nggak tahu faktor apa yang menyebabkan dia tidak berbuah. Seharusnya sudah berbuah. Saudara, inilah yang menjadi tolok pemikiran kita hari ini. Kita jadi mengerti sebenarnya konsep ini. Seharusnya iman kita tidak ditaruh di atas dasar pengetahuan. Ya apa ya? Yang percaya katakan amin. Iman kita jangan kita taruh di atas dasar pengetahuan. Sementara misalnya, ada COVID yang lebih hebat lagi. Waduh, ada obat yang lebih luar biasa lagi. Iman kita selalu goyang. Sementara COVID-nya naik lagi, terus nggak ada obatnya. Sementara iman kita jadi goyang, kita jadi takut. No. Iman kita tidak berdasarkan COVID, iman kita tidak berdasarkan sakit penyakit, iman kita tidak berdasarkan apapun yang ada di dalam dunia ini. Sekalipun tahun depan ada terjadi perekonomian yang begitu berat, iman kita tidak kita taruhkan ke dalam dasar hitung-hitungan Menteri Keuangan, berdasarkan hitung-hitungan siapapun. Kita boleh waspada, tetapi kita tidak boleh takut, karena iman dan percaya kita hanya taruhkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah taruhkan iman kita ke dalam pengetahuan kita, karena banyak hal di dalam dunia ini yang di luar pengetahuan. Ya apa ya? Banyak hal di luar pengetahuan kita. Banyak hal seperti tadi. Kita menyangka, kita curiga sama Tuhan. Kita bilang Tuhan gak baik, Tuhan gak benar. Seringkali kan dalam kehidupan kita seperti itu. Tuhan, kenapa Tuhan kok memberikan aku istri yang cerewet, bawel seperti ini? Ada haleluya. Kenapa Tuhan memberikan suami saya yang kagak pernah ngomong dalam rumah tangga, diam aja, seperti kapal berlabuh terus tanpa ada suara. Kenapa? Ya kan seringkali, kenapa Tuhan memberikan istri yang gemuk sekali, kenapa nggak diberikan istri yang ramping? Kan seringkali kita jadi pertanyaan-pertanyaan menarik buat kita. No, ternyata ya sudah kita pilihan kita, dan Tuhan sudah memberikan itu yang terbaik buat kita. Kenapa kok bisnisnya jalannya seperti ini? Kenapa? Tuhan punya alasan, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Yang Tuhan inginkan dari kita hanya satu. Kita bekerja dengan serius, mempercayai Allah dengan serius. Hasilnya itu urusannya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jangan meraba-raba segala sesuatu. Jangan meraba-raba ke depan. Jangan memprediksi ke depan, karena itu akan membuat kita stres. Ya akan membuat kita enggak lagi bergairah. Tetap kita konsisten, kita percayai Allah dengan sepenuh hati. Karena jadi kita mengerti bahwa sebenarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Kita nggak boleh meragukan Allah sedikit pun. Coba kita lihat ayat yang ke-23. Ya kan, tadi ayat 22. Kita baca satu ayat lagi, ayat 23 nih, untuk memperhatikan bahwa ternyata iman dan percaya kita dipertaruhkan. Ayat 23 apa? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Iman dan percaya kita kepada Tuhan, Dia ingin memberitahukan kepada kita. Sekarang begini, kalau saudara hanya mempercayai Allah 70%, saudara hanya mempercayai Allah 90%, 95%, 97, 98, bahkan 99%, tinggalkan Allah. Nggak usah. Saudara nggak perlu lagi percaya sama Allah. Karena buat Dia, kalau kita nggak percaya 100% kepada Allah, itu sama juga nothing. Kita percaya 99,9%, buat Allah itu kita tidak percaya penuh sama Dia. Tapi ketika kita percaya penuh 100% kepada Allah, kita bilang, oke, ini pasti kita akan mendapatkan segala sesuatu yang terbaik dari Allah. Bukan berarti kita memaksakan kehendak kita, berarti kita sedang melihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang adil. Adil nggak Allah? Kalau tadi kita lihat dari awal, kita melihat ini belum adil. Tetapi ketika kita melihat the reason, ketika kita melihat segala sesuatu tentang pohon ara ini, maka kita akan berpikir bahwa Allah itu Allah yang adil. Kita nggak pernah tahu apa yang dipikirkan Allah, karena pikiran Allah jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih mengerti tentang segala sesuatu yang Dia pikirkan secara mendalam. Beda dengan kita. Oleh karena itu, apakah Dia Allah yang adil atau tidak? Abraham pernah mengatakan di dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 25. Yuk mari kita buka. Kejadian pasal 18 ayat 25. Apa yang firman Tuhan katakan? Sudah ketemu? Kejadian 18 ayat 25. Apa yang firman Tuhan katakan? Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan udah ketemu belum? Dengan adil. Dia katakan begini, Abraham, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Hakim yang seperti apa? Kita tahu kalau hakim-hakim di dunia mungkin bisa berlaku tidak adil, mungkin bisa disodok, mungkin bisa diberat. Tetapi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang adil. Dan kita nggak perlu pernah berpikir lagi, kenapa para penjahat kok hidupnya lebih enak? Kenapa para koruptor kok hidupnya lebih luar biasa? Kenapa orang yang tidak mengenal Allah kok hidupnya sangat dahsyat? Kita nggak perlu lagi berpikir tentang itu. Yang kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil, dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini mempunyai masalah besar karena dosa. Dosa itu bukan efeknya hanya di dalam diri kita. Dosa itu bukan efeknya hanya di dalam keluarga kita. Dosa itu punya efek ke dalam seluruh dunia. Dan dosa itu mempunyai efek bukan hanya kepada manusia. Dosa mempunyai efek kepada apa, saudara? Tumbuh-tumbuhan, hewan. Dosa mempunyai efek terhadap apa? Terhadap segala sesuatu alam semesta. Kenapa hal ini terjadi? Karena dosa. Karena dosalah manusia membuat mobil. Karena dosalah terjadi polusi. Karena dosalah orang menebang pohon. Karena dosalah pohon itu ditebang, tidak ditumbuhkan lagi, tidak ditanam lagi. Karena dosa itu semua yang membuat akhirnya seakan-akan Allah tidak adil dalam dunia ini. Ngerti nggak Bapak Ibu Saudara? Perbuatan manusia yang akhirnya membuat kita kok begini. Coba saudara, misalnya begini, suatu saat terjadi anak kecil atau anak tetangga saudara ditabrak mobil. Orang itu baik, orang itu luar biasa. Saudara bilang, kok bisa ya orang baik itu ketabrak mobil? Allah nggak adil. Yang lebih gawat lagi, orang berpikir seperti ini. Wah, ingat nggak Bapak Ibu Saudara waktu terjadi gempa bumi dan tsunami besar-besaran di Indonesia tahun 2004 atau 2005 tuh ya? Yang ada di Aceh, Nias dan sekitarnya. Coba, itu Allah adil nggak? Tiba-tiba disapu,
Orang-orang bilang, wah rasain. Ya kan? Jangan saudara, rasain itu. Jangan, itu karena membakar gereja, karena ini. Bukan seperti itu. Allah itu tetap Allah yang adil. Kenapa terjadi tsunami? Kenapa terjadi gempa bumi? Kenapa terjadi segala sesuatu yang menyebabkan kita berpikir Allah tidak adil? No, karena manusialah yang membuat itu segala sesuatu terjadi. Pengeboran minyak. Saudara masih ingat gak kasus Lapindo? Ayo, masih ingat? Allah yang buat, Pak, Bu? Siapa yang buat? Siapa yang buat? Dibor, cekrek, kena lah. Lumpur yang tidak pernah habis. Nggak tahu sekarang udah habis belum, Bu, Pak? Saya nggak tahu tuh, ya kan? Sehingga tenggelam rumah semua. Itu bencana. Disangka lagi, ini mah bencana alamnya yang nggak bener. Itu manusia. Kenapa laut bisa terjadi tsunami? Memang saudara pikir laut terjadi tsunami bukan karena kontribusi manusia? Iya. Kenapa? Ada pengeboran minyak, ada polusi minyak yang tersebar di lautan, sementara ada perpindahan air yang luar biasa sehingga menyebabkan patahan di daerah Jawa, Bali dan sekitarnya. Baru ketika itu patah terjadi tsunami. Memang itu semua karena alam. Kalau ditanya lagi, apakah Allah mengetahui tentang hal itu? Iya, Allah mengetahui. Kenapa Allah tidak mencegah? Kenapa Allah tidak bertindak? Kalau semua dikontrol sama Allah dan Allah bertindak, maka yang akan terjadi apa? Kita semua jadi robot. Saya pernah katakan begini. Sekali waktu ada 2 orang naik pesawat. Luar biasa. Dia bilang begini, Allah itu nggak ada dalam dunia. Allah itu nggak adil. Kalau Allah adil, kenapa terjadi gempa? Kenapa terjadi tsunami? Kenapa terjadi bencana alam? Kenapa terjadi banjir? Simple, orang itu penuh dengan hikmat. Dia bilang begini, saya mau tanya ya Pak, berapa kali dalam setahun terjadi tsunami? Ada yang tahu di sini? Berapa kali dalam setahun terjadi tsunami? Halo? Mungkin nggak setahun sekali ya Pak? Iya Pak ya? Berapa kali terjadi gempa di dalam negara kita lah 1 tahun ini? Ada 10? Mungkin. Ada 20? Mungkin. Ada 100? Mungkin. Ada 40, 50, 100? Iya. Saya mau tanya, jumlah hari di dalam dunia 1 tahun berapa? Berapa? 3, 6, 5. Kemana yang 200 lebih? Misalnya 50 lah gempa atau 100. Berarti Tuhan kita tetap Tuhan yang mengontrol hari sebanyak 250 hari atau 300 hari. Ya apa ya? Kalau setiap hari terjadi gempa bumi, setiap hari terjadi tsunami, baru kita bisa katakan Allah tidak mengontrol sama sekali. Ya apa ya? Pasti semua udah mati. Tanah merah bukan jadi tanah merah lagi. Jadi tanah lumpur kalau sudah kena banjir setiap hari. Ada haleluya. Kelapa gading udah bukan jadi kelapa gading lagi. Jadi kelapa jadi kelapa busuk, saudara. Ketimban air semua. Ya kan, semua kemang, semua habis semua. Ancol bukan Ancol lagi namanya kan. Semua udah hancur berantakan. Kalau setiap hari terjadi gempa, kalau setiap hari terjadi tsunami, kalau setiap hari terjadi banjir, Allah tetap Allah yang mengontrol. Katakan kiri kananmu, Allah tetap Allah yang adil. Allah tetap Allah yang luar biasa. Ya kan, setiap hari kita dipelihara oleh Allah. Hanya sekali-sekali hal itu terjadi untuk memberikan kekuatan buat kita dan menyatakan bahwa Allah itu ada. Yang percaya katakan amin. Sementara manusia hari-hari ini, ya kan, waktu itu masuk dugem, masuk dunia malam, prostitusi, narkoba. Ketika terjadi COVID, hilang nggak? Mendem semua di Gua Adulam, ya Ibu ya, semua mendem di Gua Adulam. Ada yang berani keluar. Kenapa? Kita bersyukur nggak dengan adanya COVID? Kalau saya sih, ya kita bersyukur karena menandakan bahwa Allah itu ada. Allah itu tetap pegang peranan. Allah itu tetap pegang segala-galanya dalam kehidupan kita. Itu saudara yang Tuhan mau tayangkan di dalam ini. Masihkah engkau dapati iman ketika engkau kembali ke dalam dunia ini, ke dalam bumi ini? Saya ingin menjelaskan bahwa ini semua
real dan ini semua masuk logik. Saudara, kita melihat makna parabolik yang terjadi. Tindakan mengutuk pohon ara ini tadi seperti tadi yang saya katakan. Jadi untuk menekankan poin ini, berarti kita semakin mengerti bahwa sebenarnya kita manusia yang sama sekali tidak boleh berpikiran negatif terhadap Allah kita. Yang percaya katakan amin. Tapi seringkali dalam kehidupan kita selalu berpikir negatif. Bukan selalu, kadang-kadang kita berpikir negatif tentang Allah. Ya apa ya? Misalnya contoh, Pak, kok saya ya udah umur segini makin lama makin banyak sakit penyakit. Ya teranglah, orang udah semakin tua semakin banyak sakit penyakit. Bukan kualat, bukan. Kalau orang sakit kaki ini, wah ini kualat. No, itu memang proses kita menjadi tua. Orang tua ya pasti ada sakit. Kalau di sini yang tua belum sakit, haleluya, haleluya. Iya. Kalau yang sudah sebentar Pak Yono baru cuman rambutnya saja yang sakit, ya haleluya. Enggak kepalanya yang sakit, enggak jiwanya yang sakit, puji Tuhan. Ya kan, kalau hari-hari ini kita masih dipelihara Tuhan, itu semua berkat Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan ingin menyampaikan satu pesan yang luar biasa di sini bahwa saudara perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan mengutuk pohon ara, terus Tuhan kemana? Halo? Menunggang balikan? Baca berikutnya. Menunggang balikan bait Allah. Coba deh, ada apa nih di sini? Saudara tahu kenapa Allah menunggang balikan bait Allah? Karena di sana terjadi banyak sekali seremonial, upacara keagamaan. Ya apa ya? Beli tukar koin aja, musik tukar koin dari Tirsia. Koin Tirsia ditukar dari koin Roma. Mereka nggak mau pakai koin Roma karena di koin Roma itu, di duit Roma itu ada gambar Kaisar Roma. Mereka bilang nggak mau, ini berhala. Ditukerlah koin itu jadi koin Tirsia yang nggak ada isinya apa-apa, baru mereka bisa persembahkan kambing, domba, burung, semua harus dari sana atau dicap di sana. Ada acara-acara seremonial di sekitaran bait Allah sehingga ditunggang balikan oleh Allah, oleh Yesus Kristus. Coba saudara pikir, ya, kenapa habis ini satu kisah yang nggak putus loh. Waktu Yesus habis mengutuk pohon ara, dia pergi ke bait Allah. Langsung bait Allah ditunggang balikan karena Yesus hanya melihat ini hanya seremonial, ya kan, keagamaan saja, tetapi nggak ada imannya. Baru habis itu kita dapati bahwa pohon ara itu sudah kering. Ya apa ya? Coba lihat lagi perikopnya. Benar nggak? Yesus mengutuk pohon ara, Yesus menyucikan bait Allah, baru Yesus pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Apa sih ini sebenarnya kesimpulan dari khotbah ini? Kesimpulannya cuma satu, saudara. Tuhan Yesus ingin memperlihatkan. Nih, lihat ya baik-baik. Pohon ara itu punya daun yang banyak. Kalau dia mau berbuah, dia berdaun. Pohon ara tidak berbunga. Pohon ara, ingat baik-baik, tidak berbunga. Hanya berdaun langsung berbuah. Jadi kalau daunnya sudah lebat, dia berbuah. Nah, sementara ini daunnya lebat tapi tidak berbuah. Yang satu lagi, bait Allah itu berbuahnya berbuah materialisme, berbuah transaksi, berbuah acara seremonial yang lebih dipentingkan bajunya, pakaiannya, semuanya. Nah, sehingga kedua ini menjadi satu bagian yang klop. Dari dia mengutuk pohon ara, itu berarti apa, saudara? Hanya tidak berbuah. Itu pohon ara itu adalah gambaran bangsa Israel atau kita nih sebagai Kristen yang saat ini. Jadi buat Tuhan, kalau kita sebagai umat percaya hanya berdaun tapi tidak berbuah, saudara akan dikutuk sama Tuhan dan akan habis. Dan Tuhan tidak pernah peduli dengan manusia yang seperti ini. Yang percaya katakan Ngeri ya, nggak main-main, nggak berbuah, Tuhan tidak berkenan.
sebagai orang Kristen, sebagai kita umat pilihan Allah, seharusnya sudah berapa tahun kita jadi orang Kristen? Bu Deborah berapa tahun? Hah? Ada 30 tahun. Ada berapa? 47. Sudah berbuah, Bu? Iya kan? Lihat kan? Bukan kita bilang ibu ini tidak berbuah. No. Saya nggak bisa menjudge. Saya manusia, saya bukan Allah. Tapi kita introspeksi diri kita. Tuhan, saya sudah jadi orang Kristen 40 tahun. Tuhan, saya sudah jadi orang Kristen 38 tahun. Mana ya buah saya? Mana buah saya? Buah itu bukan berarti harus jadi pengkhotbah seperti saya. No. Buah itu bukan berarti saudara harus jadi penginjil kayak Reinhard Bonnke. Ya. Bukan. Buah itu bukan berarti kita harus. No. Tapi saudara introspeksi, sudahkah kita berbuah bagi Tuhan? Sama keluarga kita berbuah. Sama saudara kita berbuah. Sama saudara bukan seiman kita berbuah. Kita bisa membimbing mereka, bukan menjerumuskan mereka ke dalam jalan yang sesat. Kita bisa membantu mereka, bukan hanya faktor ini loh, bukan hanya faktor uang selalu. No. Tapi saudara bisa coaching, bisa membantu mereka, meluruskan hidup mereka, menegur mereka. Itulah buah. Kalau itu nggak ada saudara, apa yang kita sudah lakukan? Orang belajar saja ketika SD, SMP, SMA, lulus kuliah, maunya ngapain ibu, bapak? Bekerja, berusaha, harus menghasilkan buah. Lah kalau dia sekolah terus sampai S1 sekolah lulus, S2 sekolah lulus nggak bisa apa-apa, S3 sekolah lulus nggak bisa apa-apa, S4 sekolah lulus nggak bisa apa-apa, ngapain saudara? Sampai saya punya slogan simple, ngapain orang lulusan Inggris kalau akhirnya dia hanya bisa gunain kunci Inggris dan makan garam Inggris? Lulusannya Inggris loh, hanya bisa gunain kunci Inggris, makan garam Inggris, dan akhirnya saudara luar biasa. Saya ingin katakan begini, ayo Bapak Ibu Saudara, dari sini Tuhan ingin memperingatkan buat kita semua, menjadi peringatan keras buat kita. Jangan kita hanya berbuah, jangan hanya kita berdaun seperti acara-acara seremonial. Itu boleh, tetapi itu bukan menjadi pokok, bukan menjadi inti daripada pengajaran Kristus. Pengajaran Kristus yang menjadi inti adalah bagaimana kita bisa menjadi berbuah, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya karena uang. Kita bisa membawa jiwa, membawa teman, itu sudah luar biasa, itu buah. Duduk di tempat ini puluhan tahunan nggak berbuah-buah, saudara. Nah, hasilnya yang Tuhan mau buat Tuhan, dia tidak pakai tedeng aling-aling. Dia ingin memperlihatkan kepada murid-muridnya, kepada orang Israel, orang Farisi, orang Yahudi. Nih, pohon gak berbuah, saya kutuk, selesai. Tuhan ingin memperlihatkan ketegasannya, Tuhan ingin memperlihatkan kedaulatannya, Tuhan ingin memperlihatkan bahwa menjadi orang Kristen tidak main-main. Ada haleluya? Tidak main-main. Kalau mau main-main, kan tadi saya bilang, kalau saudara hanya mau jadi orang Kristen 90%, Pak, saya kan sudah ke gereja lupa, saya sudah melayani Tuhan Pak, jadi WL, main musik kalau hari Minggu, doa malam, doa pagi Pak, tapi hati saya semuanya penuh kepada apa? Kepada dunia. Rajin berzina, rajin narkoba, rajin ngerokok, rajin pergaulan bebas, enggak menentu. Mulai hari ini saya katakan, tinggalkan Tuhan, nggak usah saudara ke gereja lagi sama sekali. Terhilang dari Tuhan, jauh lebih baik daripada saudara setengah-setengah, abu-abu. Pas di pengadilan terakhir juga lewat juga saudara, masuk juga ke dalam neraka, lewat. Kecuali yang saya bilang ada anugerah dan kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup. Tapi kalau saudara nggak percaya sama Allah, tinggalkan Allah hari ini dan nggak usah balik lagi kepada Allah. Tapi kalau saudara mau percaya kepada Tuhan sepenuhnya, hari ini percayalah kepada Dia sepenuhnya, jangan sepotong-sepotong. Mempercayai Allah, mempercayai hidup kita kepada Allah seluruhnya sehingga kita hidup benar di hadapan Allah. Saya yakin dan percaya ketika kita hidup benar kepada Allah,
Saya yakin dan percaya bukan hanya berkat-berkat jasmani dan rohani, ini mah hanya bonus. Tetapi satu hal, ada damai sejahtera sukacita dalam hidupmu. Ada hal-hal yang selalu mengelilingi engkau, hal-hal yang baik. Dan engkau tetap berjalan sekalipun ada tantangan, rintangan, kesulitan. Engkau pasti akan sampai ke ujungnya dengan luar biasa. Ada haleluya? Ada amin saudara? Mau saudara satukan iman dan percaya kita? Untuk menutup firman Tuhan hari ini, ada satu kejadian, bukan ilustrasi, tapi ini kejadian di daerah Amerika Selatan atau daerah mana ya, dekat Brazil. Jadi gini, sekali waktu ada dua orang, satu namanya Bigfoot ya, ada pastor Bigfoot, satu lagi ada seorang kayak model Pak Yono lah, tapi ini petani. Petani ini beli tanah 6 are. 6 are tahu? Bukan di Amerika ya, kayaknya di Bali atau di Indonesia lah gitu ya, di Bali. Nah, dia beli 6 are saudara. 6 are itu, satu are itu kalau nggak salah 1000 meter ya. Are itu kan 1000 meter. Dia beli 6 are, berarti 6000 meter. Nah, dia tanah itu tanah yang penuh dengan hama, banyak uletnya. Jadi kalau ditanamin apapun mati. Dia punya 2 kuda, saudara. Dia punya 2 kuda. Nah, kudanya ini lemah. Jadi kalau dia ngebajak, sebentaran sakit, jatuh, ngegelepang. Sebentaran sakit lagi. Kudanya sudah tua. Jadi tapi bukan berarti orang tua juga lemah ya, Pak Yono. Nah, kudanya ini, satu saat udah akhirnya kudanya sakit beneran, nggak bisa diapa-apain lagi. Waduh, pusing 7 keliling kan dia. Setiap dia skop tanahnya, dia mau angkat, dia skop tanahnya, apa yang terjadi? Ulat. Banyak banget. Pokoknya satu kali skop aja mungkin ada 30 ulat, 20 ulat. Ulat. Waduh, dia bingung gitu. Terus dia bilang, si pastornya ini bilang begini, saudara percaya akan kuasa Tuhan? Ini kan udah nggak ada apa-apa lagi. Dia miskin. Dia nggak punya apa-apa, hanya punya kuda sama itu doang, udah habis. Pokoknya kalau itu nggak berhasil, mati aja dia. Saudara percaya akan kuasa Tuhan? Dia bilang, ulet segini banyak saya mah nggak yakin Tuhan bisa bunuh ulet. Ada haleluya. Nggak lama kemudian berdoa sama-sama di tengah-tengah gitu kan, berdoa. Ayo kamu sabut. Setiap yang dia sendok, uletnya tetap hidup. Ketika si pastornya ini berdoa, dia sendok, uletnya yang disendok mati semua. Dia bingung kan, wah hebat ya pastor aja dia yang kerja, saya nggak mau sendok lagi. Hebat nih pastor nih. Nah itu kan kita juga sering kali begitu kan, pastor berdoa atau pendeta berdoa bisa menyembuhkan orang. Jangan saya udah berdoa, dia aja dah berdoa, ya kan dia bisa menyembuhkan orang. Dah sekali 2 kali begitu terus kan, dia bingung. Kenapa ya katanya? Kayak nggak percaya mah. Kamu percaya nggak sama Allah? Iya benar. Saya nggak terlalu percaya loh Pak, bahwa Tuhan bisa matiin ulat. Suatu saat, ya kan? Gitu. Dia juga masih bingung kan, oke. Adalah tiba-tiba kucuk datang orang satu. Katanya si pastor tes begini, ayo kita berdoa. Habis selesai berdoa, kamu cari itu ulet. Kalau ketemu 1 ulet, saya kasih 1 sen. Waduh, semangat dong. Yang satu baru datang. Ayo kita berdoa sama-sama. Berdoa. Pastornya udah berdoa. Karena pastor ini punya keyakinan gitu, kalau dia berdoa pasti. Akhirnya orang itu jalan kan. Cari. Boro-boro dapat 1 ulet. Sampai 6.000 meter kan jauh kan. Sampai di ujung dia nggak kembali lagi. Artinya apa? Tidak ada satupun ulet yang masih hidup. Bayangkan saudara. Dari hal yang mungkin gak kelihatan besar, kalau orang berani mempercayakan Allah, mempercayai Allah dalam kehidupan rumah tangga saudara, mempercayai Allah dalam bisnis saudara, mempercayai Allah di dalam segala sesuatu, saya yakin dan percaya Tuhan sanggup
untuk mengerjakan segala sesuatu. Ada haleluya. Jadi jangan pernah taruhkan iman dan percayamu pada pengetahuan. Pengetahuan tidak akan dapat menunjang apa-apa. Mungkin dalam pengetahuan dia mesti semprotin penyemprot hama yang begitu dahsyat. Mungkin berapa puluh liter, berapa ratus liter untuk matiin ulet. Tanpa pengetahuan. Jangan berdasarkan imanmu, jangan engkau taruh dalam pengetahuan. Hati-hati. Engkau hanya boleh tahu, engkau hanya boleh mengerti. Ya, hanya sebagai pengetahuan ya. Tapi jangan taruhkan imanmu dalam pengetahuan itu. Jangan. Jangan misalnya engkau sakit jantung. Wah, kalau sakit jantung, kalau operasi sesar lagi. Itu orang hamil ya. Kalau operasi jantung bypass, itu pasti nanti akan hidup. Enggak juga, bisa aja mati gitu kan. Berapa orang teman saya yang mati gara-gara operasi jantung. Berapa banyak teman saya yang mati gara-gara hanya pasang ring saja, 2-3 ring lewat saudara. 3 minggu kemudian meninggal. Artinya apa? Jangan. Kalau saudara sakit, bukan berarti saya bilang nggak boleh ke dokter. Bukan. Hati-hati, jangan sampai salah ya. Kita berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, saya mau ke dokter. Dokter mana yang paling tepat Tuhan? Itu. Jangan kita langsung periksa. Profesor dokter ini nomor 1 nih paling hebat. Ini yang saya harus ke dokter. Tahu-tahu saudara ke dokter itu salah obat. Meninggal juga kan. Tapi ketika kita taruhkan iman kita sama Tuhan sebelum kita ke dokter, kalau Tuhan mau sembuhkan, ya sudah sembuh, nggak jadi ke dokter. Ada haleluya. Tapi ketika Tuhan kita berdoa dan engkau harus tetap ke dokter, ya kita ke dokter. Karena dokter itu adalah alat juga yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Segala engkau taruhkan itu ke dalam Tuhan. Mau bisnis, saudara berdoa. Ya, mau apa-apa, saudara berdoa. Apalagi mau mencari pasangan hidup, berdoa. Jangan asal comot saja kiri kanan depan belakang. Nanti akhirnya kita rusak sekali sama sekali kan. Terus kita berdoa, minta pimpinan Tuhan dan beriman. Saya yakin dan percaya hari ini kita sudah mengerti tentang apa itu perumpamaan dan peragaan pohon ara yang dikutuk Tuhan. Kita yakin iman dan percaya kita harus kita taruhkan kepada Tuhan sepenuhnya, dan kedaulatan Tuhan itu tetap segala-galanya. Kita harus percaya apa yang diperbuat Tuhan itu selalu baik dalam seluruh kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Apapun yang diperbuat Tuhan itu baik. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami dapat mengerti tentang perumpamaan tentang pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan. Itu bukan karena Tuhan yang tidak adil. Itu bukan karena Tuhan yang semena-mena. Itu bukan karena Tuhan yang bekerja dengan asal-asalan. Tapi Tuhan yang sudah bekerja dengan alasan yang luar biasa yang kami tidak ketahui. Tetapi Tuhan bekerja dengan heran, dan kami mempercayai penuh Tuhan 100% hari ini dan sampai selama-lamanya. Biarlah umatmu di tempat ini juga percaya penuh kepada Tuhan, agar mereka terus hidup di dalam kebenaran, terus hidup walaupun tantangan dan rintangan semakin sulit. Tapi mereka jemaat GBI Aberta adalah jemaat yang mempercayai Allah dalam setiap langkah hidup mereka. Itulah kerinduan kami Tuhan, sehingga mereka boleh terus berjalan dalam rel kekekalan, dan di ujungnya mereka boleh sampai ke dalam surga yang kekal. Haleluya.